Zainab alaihissalam menyaksikan semua itu. Dalam masa yang sama Zainab juga harus mengumpulkan dan memelihara satu-satu dari putri-putri Husain. Saat Zainab mengumpulkan satu demi satu, Zainab kumpulkan Ruqayyah, Zainab kumpulkan Sakinah, Zainab kumpulkan semua. Lalu katanya Zainab kehilangan satu wanita. Satu wanita tidak ada. Istrinya Imam Husain Rabah tidak ada. Mana Rabah? Kata Zainab. Mana Rabah? Semuanya ada. Laila ada, Sakinah ada, Syifa, semuanya ada. Tidak banyak. Dan Zainab bisa menghitung satu demi satu. Tapi Zainab kehilangan Rabah. Mana Rabah? Malam hari gelap gulita. Sementara di luar serigala buas Ibnu Maljam, Ibnu Shimir, Ibnu Jawsham, semuanya akan melakukan apa saja terhadap wanita-wanita Karbala. Saat Zainab sedang mencari-cari di mana Rabah, tiba-tiba katanya Zainab mendengar seorang ibu sedang menangis di sebuah tempat gelap gulita. Zainab tinggalkan tenda dan Zainab mengejar suara itu. Didengarnya Rabah sedang menangis. Dia bilang, ya Rabah, kenapa engkau sendirian menangis di sini? Rabah berkata, ya Zainab, sekarang ASI-ku sudah penuh. Aku ingin memberikan ASI kepada putraku Ali al-Asghar. Siapa tahu beliau masih hidup. Beberapa hari beliau menangis, tidak ada ASI, dan sekarang malam ini aku ada ASI, aku akan berikan padanya, ya Zainab. Zainab pun membawa Rabah kembali ke tendanya. Malam ini ya ikhwan, malam musibah, malam putri-putri Az-Zahra alaihissalam mendapatkan ujian yang sangat berat. Malam di mana putri-putri Az-Zahra alaihissalam mendapatkan cobaan yang sangat berat, seperti yang dikatakan oleh Imam Husain alaihissalam kepada putri-putrinya saat Imam Husain akan meninggalkan mereka. Sebuah riwayat juga berkata, Fatimah yang masih sangat kecil, Fatimah usianya di bawah 7 tahun, sangat dekat dengan Husain alaihissalam. Fatimah adalah putri Imam Husain yang masih sangat kecil, tetapi dia sering sholat sama-sama ayahnya. Sebuah riwayat berkata, setiap kali Husain alaihissalam sholat, Fatimah akan duduk di sebelahnya, sholat bersama ayahnya. Tapi saat malam seperti ini, malam-malam seperti ini, katanya di dalam sebuah riwayat dikatakan, di suatu malam Fatimah yang kecil ini membentangkan sajadahnya. Dia ingin sholat dan dia bentangkan sajadah ayahnya. Dia tunggu ayahnya untuk datang kembali. Fatimah berkata kepada bundanya, duhai bunda, aku tunggu ayahku tapi tidak datang-datang untuk sholat bersamaku. Sallallahu alaihi ya Fatimah, sallallahu alaihi ya banati Rasulillah, sallallahu wassalamu alaikum ya nisa'i Karbala, wahai wanita-wanita Karbala. Salam sejahtera bagi mereka semua, wanita-wanita Karbala yang telah menahan segala derita mereka dengan penuh kesabaran. Kesabaran yang luar biasa, yang tidak mampu dilukiskan dengan kata-kata. Kalau Anda bisa membayangkan sebuah kesabaran yang sangat ekstrem, tidak ada kata yang lebih besar bisa diberikan kepada anak-anak putri-putri Imam Husain yang ada di Karbala ketika menyaksikan peristiwa itu. Sabar luar biasa. Dan memang itu adalah sifat Ahlul Baitil Mustafa sallallahu alaihi wasallam alaihi majma'in. Sifat mereka yang sangat Imam Husain alaihi salam saat sudah tergeletak, salah satu kata-katanya beliau bilang begitu,
Sabran ala qada'ika ya Rabb, la ma'budu siwak. Sabar atas seluruh tulisanmu dan ketentuanmu, duhai Tuhanku, dan sungguh tiada sesembahan kecuali Engkau ya Allah. Sabar yang luar biasa. Tugas wanita-wanita Karbala setelah syahidnya Imam Husain sangat besar. Tugas yang paling besar adalah bagaimana peristiwa Karbala ini tidak dilupakan oleh manusia. Bagaimana peristiwa Karbala dan tragedi yang dialami oleh Ahlul Bait alaihimussalam di Karbala ini tetap hidup dan dikenang oleh manusia, dikenang oleh seluruh manusia dan tidak dilupakan. Ini adalah tugas yang luar biasa, dan itulah yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab dan Ahlul Bait alaihimussalam yang lainnya. Sementara di sisi lain Yazid ibnu Ziyad laknatullah alaihim ajma'in berusaha agar kaum muslimin tidak mengenang peristiwa Karbala dan menjadikannya sebuah peristiwa yang sudah berlalu dan tidak lagi dikenang. Itulah kenapa orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait paling tidak suka kalau ada orang mengenang peristiwa Karbala, karena dari nenek moyangnya begitu. Ketika dalam riwayat dikatakan ketika Zainab alaihissalam berada dalam tawanan di istana Yazid, ketika dia berada di rumah Yazid, di istana Yazid, Yazid pidato panjang mencerca Imam Husain, mencerca Imam Ali, mencerca apa yang dilakukan oleh Imam Husain di Karbala. Dijawab oleh Zainab dengan suara yang sangat lantang. Tapi yang saya ingin kutipkan di sini apa yang dikatakan oleh Sayyidah Zainab alaihissalam. Dia berkata, "Ya Yazid, wahai Yazid, kid kaidak was'a sa'yak, innaka lan tamquwa dzikrana wa la tumita wahyana." Yazid, engkau boleh menipu, silahkan. Engkau boleh berusaha maksimal untuk merebut kekuasaan di dunia, engkau lakukan itu. Tapi ketahuilah wahai Yazid, kata Zainab, engkau tidak akan pernah bisa menghapus nama kami. Lan tamhuwa dzikrana wa lan tumita wahyana. Tidak akan pernah engkau bisa hapus ingatan manusia daripada kami, dan tidak pernah engkau bisa mematikan harumnya nama kami di kalangan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar apa yang dikatakan oleh Sayyidah Zainab, lan tamhuwa dzikra. Ya Yazid, engkau tidak akan pernah bisa menghapus nama kami. Yazid berusaha menghapus nama Imam Husain, enggak berhasil. Menghapus nama Imam Ali, enggak berhasil. Muawiyah sejak pertama berkuasa, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mengajak setiap orang muslim melaknat nama Imam Ali. Diwajibkan setiap Jumat si khatib di atas mimbar melaknat Imam Ali. Riwayat berkata 40.000 mimbar setiap Jumat melaknat Ali bin Abi Thalib. Selama berapa tahun? Selama 20 tahun. Dia berkuasa, dia naik kekuasaan pada tahun 40 Hijriah dan dia wafat pada tahun 60. 20 tahun ya Muawiyah berkuasa, polisi utamanya, politik utamanya, kebijakan politik pertama utamanya adalah bagaimana menghapuskan nama Ahlul Bait Nabi.
menghapuskan nama Imam Ali pertama-tama. Bagaimana caranya? Mengutuk Imam Ali, mengupah sebagian perawi-perawi hadis untuk mencerah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengangkat tinggi nama Muawiyah dan keluarga Muawiyah. Dan itu berkelanjutan sampai Yazid. Yazid melakukan hal yang sama, bahkan lebih keji. Ibnu Hajar berkata, kalau kita ingin hitung kejahatan Yazid, tak terhitung kejahatannya. 3 kejahatan Yazid ini sudah cukup sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Pertama adalah membunuh Imam Husain alaihissalam. Sudah cukup, 1 saja sudah cukup. Yang kedua, dia melempar Ka'bah dengan minjanik. Minjanik itu kayak ketapel besar. Ka'bah yang sangat mulia dia lempar dan dia hancurkan. Pada tahun kedua dia berkuasa. Pada tahun pertama dia membunuh Imam Husain. Pada tahun kedua dia melempar Ka'bah dengan minjanik. Pada tahun yang ketiga ada yang namanya Waqi'atul Hurrah. Dia izinkan pasukan-pasukannya masuk ke kota Madinah dan dia halalkan seluruh wanita di kota Madinah. Dia izinkan pasukannya masuk ke kota Madinah yang sangat bengis dari Syam. Dia tutup kota Madinah, dibilang 3 hari seluruh wanita kota Madinah halal. Riwayat berkata pada tahun berikutnya ada lebih kurang 9.000 wanita melahirkan tanpa air. Yazid, laknatullah. Jangan ragu-ragu melaknat Yazid. Karena itu dalam ziarah Asyura jelas laknatullah alaihi Yazid. Orang yang sangat kejam. Dia berusaha menghapus nama Ahlul Bait. Zainab lantang bersuara, "Kaida is'asaya lan tamhu dzikrana wa lan tumita wahyana." Engkau boleh menipu, engkau boleh berusaha, ya Yazid, engkau tidak akan pernah bisa menghapus nama-nama kami. Karena itu ketika kita bangkitkan dan kita sebutkan nama Ahlul Bait, kita mengikuti misi Sayyidah Zainab alaihissalam. Itulah kenapa hadis-hadis Ahlul Bait menyuruh kita untuk senantiasa mengenang Husain alaihissalam. Kullu yaumin Asyura, kullu ardhin. Semua kita lihat. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, seandainya hanya ada 2 orang, riwayat berkata, apabila ada 2 orang mengenang Imam Husain, 2 orang saja membacakan riwayat mengenang Imam Husain, ketahuilah dalam riwayat bilang, kalau ada 2 orang mengenang Al-Husain, yang ketiganya adalah Sayyidatul Zahra alaihassalam. 2 orang mengenang Imam Husain, yang ketiganya adalah Sayyidatul Zahra alaihassalam. Itulah kenapa mengenang Husain harus selalu dilakukan. Kalau ingin Sayyidah Zahra hadir bersama kita, suami istri di rumah bersama anak-anaknya, jangan lupa mengenang Abi Abdullah Al-Husain.